Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala, qala, ia berkata, haddatsana al-faqihu Abu Ja'far, telah bercerita kepada kami oleh al-faqih Abu Ja'far, bi isnadihi, dengan sanadnya Abu Ja'far, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustalqin, pernah datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia sang nabi yaitu terlentang, tiduran terlentang. Faqala, maka berkata laki-laki itu, min ayyi syai'in tashtaki, dari sesuatu apa engkau mengeluh? Faqala, maka menjawab oleh Nabi, al-khumsu, yaitu lapar, yakni al-ju', maksudnya lapar. Fabakar rajulu, maka menangislah oleh laki-laki itu. Summa dhahaba ya'malu, kemudian pergi laki-laki itu, ya'malu, padahal ia bekerja. Fastaqa li rajulin dallain, maka menimba ia bagi seseorang, dallain, yang tukang menimba air, kullu dalwin bitamratin, adapun tiap-tiap satu timbaan air yaitu dengan sebutir kurma. Summa jaa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in min tamrin, kemudian ia datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sesuatu dari kurma. Faqala, maka Nabi berkata, ma araka fa'alta hadza illa wa anta tuhibbuni, tidaklah melihat aku akan engkau, memperbuat engkau akan ini, kecuali padahal adapun kau itu mencintai oleh kamu akan daku. Qala, berkata laki-laki itu, iya, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku, yaitu sungguh cinta kepadamu. Qala, kata Nabi, in kunta shadiqan, jika ada oleh kamu yaitu benar, fa'idda lil bala'i jilbaban, maka persiapkan olehmu bagi musibah, bagi cobaan, akan jilbab, pakaian. Fawallah, maka demi Allah, lal bala'u asra'u ila man yuhibbuni, sungguh demi Allah, sungguh adapun cobaan yaitu lebih cepat kepada orang yang cinta ia kandaku, minas saili, daripada banjir, min a'lal jabali, dari atas gunung, ilal hadidi, ke lembahnya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini saudara, kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih tentang tema pentingnya sabar menghadapi cobaan dan kesulitan hidup.
hadisnya banyak. Mungkin sebagian jamaah bertanya, kok ngajinya masih ini saja? Saudara, jadi ulama hadis itu sangat demen mengulang-ulang kalamnya Rasulullah dengan berbagai jalur. Si ini dongeng tentang bagaimana kudu sabar, si ini dongeng bagaimana kudu sabar. Semua jalur itu diambil. Bagi kita orang di akhir zaman pengennya satu tema, satu hadis. Itu kita pengennya ringkes. Ulama dulu enggak. Karena menyebut-nyebut nama sahabat, menyebut-nyebut nama ulama, turun rahmat. Sehingga mereka akan menyebutkan berbagai guru dari berbagai versi, meski titiknya sama. Itulah kenapa barangkali akan timbul pertanyaan di mata jamaah, kenapa ini ngaji nampak ada poin yang sama berulang-ulang. Mungkin begitu. Kalau pengen tidak begitu, mau tidak mau kita baca hadis ini, kita harus kebut sekebut-kebutnya satu bab, mau paham mau kagak terserah. Begitu. Jadi sementara jiwa kami ini tidak bisa menerangkan satu kajian kalau tidak mengikuti guru kami dulu ngajar kami, begitu. Sehingga harus kami mengikuti apa yang guru kami. Kalau kemudian barangkali ada di antara jamaah, kami kan nggak paham, pengennya cepat kebut, ya kita bacanya kebut. Begitu, kita mau ikut apa maunya jamaah saja. Kita ngaji langsung banyak. Atau kalau pengen khatam, kita baca ujungnya saja. Malam ini juga khatam. Nah, jadi bagaimana kira-kira, saya bertanya, nyaman nggak dengan ngaji model kayak begini begitu? Nggak apa-apa. Baik, artinya kita ngaji nggak banyak-banyak, dikit-dikit tapi ngerti, begitu. Kita nggak usah ngejar khatam. Mungkin kita dulu yang khatam, kita belum khatam. Mungkin kita khatam, ya kita belum khatam. Dua kemungkinan. Begitu. Malam ini saudara, kita ngaji tentang sabar dari jalur sahabat besar Rasulullah. Tidak ada orang yang tidak mengenal sahabat ini. Dulu waktu ketemu dengan Nabi di tahun 7 Hijriah, ditanya, namamu siapa? Dijawab, nama saya budaknya matahari. Budaknya matahari. Karyawan matahari, kalau sekarang sih lumayan karyawan matahari. Apalagi manajernya, ya kan? Begitu. Abdi Syams namanya. Kata Nabi, la, inta Abdurrahman. Namamu Abdurrahman. Naam, ana Abdurrahman. Diganti sama Nabi, budak matahari. Tidak boleh sama Nabi. Digantilah oleh Nabi dengan nama Abdurrahman bin Sakhar. Beliau amat sangat cinta sama binatang, diantaranya kucing. Maka disebutlah oleh Nabi Abu Hurairah, abahnya kucing. Kalau ada kucing sayang banget, begitu. Kucing sayang banget, apalagi kucing Angora, ya kan, mahal juga ya. Begitu, sayang. Abu Hurairah. Abu Hurairah saudara masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Nabi wafat tahun 10 Hijriah. 7, 8, 9, 10. 4 tahun doang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti yang lain dari Mekah. Lama bergaul dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebentar 4 tahun. Jadi termasuk junior, bukan senior dari murid-muridnya Nabi. Tapi
dimanfaatkan di akhir-akhir masa Nabi ini sebaik-baiknya oleh sahabat Abu Hurairah, sampai dia adalah sahabat terdepan dari 124.000 orang sahabat. Yang terdepan Abu Hurairah untuk meriwayatkan hadis daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 1 Abu Hurairah, karena beliau meriwayatkan hadis 5.357 hadis, 5.000 lebih. Satu-satunya sahabat yang meriwayatkan sampai dari 5.000 lebih. Tidak pernah keliru kata demi kata dari kalamnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerdasnya kayak apa, boleh? Apa yang diomongin Nabi enggak pernah keliru. 5.000 lebih. Sementara yang lain Siti Aisyah 1.210 hadis, Anas bin Malik 2.223 hadis, Ibnu Abbas 1.660 hadis. Beliau banyak. Jabir bin Abdillah 1.540 hadis. Beliau 5.000 lebih. 4 tahun bergaul dengan Nabi, tapi rajin. Abu Hurairah rajin, luar biasa. Abu Hurairah satu hari, beliau ini ketika masuk Islam dari suku Daus, Ad-Dausi marganya. Beliau mengajak Islam kepada emaknya. Abahnya udah wafat, namanya Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar, nama asli Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ngajak Islam sama emaknya, malah emaknya mulutnya luar biasa menyakiti hati Abu Hurairah karena nyela-nyela Rasulullah. Tiap hari mengajak, ayo Islam, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Emaknya berkata, sangat kotor dan seronok tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Kurang mau, tapi tidak pernah putus asa. Sampai Abu Hurairah diusir sama emaknya, kau jangan tinggal di rumah saya. Tapi beliau sayang sama emak. Bagaimana jangan sampai dia doang yang masuk surga, emaknya tidak. Dia nangis, temu Rasulullah SAW. Ya Bahir, mayubkik. Abu Hurairah, kenapa kau menangis? Nabi, saya tidak pernah bosan mengajak ibunda saya untuk masuk Islam. Tapi hari ini luar biasa menyakitkan. Omongannya itu tentang kau Nabi. Saya enggak kuat omongannya bagaimana nyela-nyela engkau. Nabi, angkatlah tanganmu, doain biar ibu saya itu loh masuk Islam lewat doa engkau. Maka Nabi angkat tangan berdoa. Abu Hurairah amin. Habis itu Abu Hurairah yakin doa Nabi itu mustajab. Dia pulang ke rumahnya, dia ketok pintunya, tar dulu jangan masuk. Nampaknya ibunya lagi di kamar kecil, ganti pakaian. Ibunya habis mandi, keluar, boleh masuk. Pas masuk ibunya udah rapi, pakai jilbab, cantik, walaupun udah nenek-nenek. Dia bilang, Abu Hurairah, saksikan olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam ibunya. Beruntung, ngadu lama Nabi, alhamdulillah ibu saya Islam. Begitu. Abu Hurairah banyak cerita bersama Rasulullah SAW. Maka saudara,
Satu hari Abu Hurairah orang miskin, sudah biasa miskin, tinggalnya di emperan masjid Nabi, namanya Ashabus Suffah, dan beliau adalah lurahnya, pimpinan pondoknya Nabi. Nabi itu punya orang-orang terlantar muslim yang enggak kerja, makan bersama Nabi. Nabi itu ngasih makan orang-orang susah tiap hari. Kerjaannya Nabi tidur di samping rumah Nabi, kasih makan, makan aja bareng apa yang ada ya dimakan. Termasuklah Abu Hurairah, bahkan Abu Hurairah pimpinan Ashabus Suffah. Kalau di Madinah ada tempat sedikit dipagerin itu, itulah salah satu tempat ngajinya Abu Hurairah dan kawan-kawan. Saudara sekalian yang mulia, satu hari Abu Hurairah perutnya lapar banget, perih, udah 2 hari nggak makan. Itu sahabat Nabi, kita menak hidup, nggak pantas mengeluh. Ini kan suruh menceritakan salafus soleh zaman dulu. Nah, ini kita masuk sebelum nanti di dalamnya. Kala itu sekitar jam 10 pagi, udah nggak kuat Abu Hurairah karena udah 2 hari nggak makan. Pakai pura-pura nanya sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, ayat yang tentang hukum anu itu apa ya ayatnya? Maksud nanya biar balik ditanya, udah makan belum? Maksudnya ada udang di balik peyek. Maksudnya dia biar ditawarin makan, belum makan. Dijawab oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu hukum itu ayatnya anu begitu. Habis itu pergi aja, nggak nanya bagaimana kamu udah makan belum, begitu, nggak nanya. Temu lagi sama Sayyidina Umar, nanya lagi, Umar apa hukum ayat anu? Dijawab juga oleh Sayyidina Umar. Habis itu pergi. Kata Abu Hurairah, kagak ada yang nanya kamu udah makan belum. Ini enggak nanya. Sampai akhirnya menjelang zuhur, Rasulullah lihat Abu Hurairah kelaparan. Kenapa Abu Hurairah? Lapar. Ya. Udah ikut saya, ikutlah Nabi. Masuk ke rumah Nabi, ada susu segelas. Kalau gelas ini kan kelihatan muk. Tahu muk nggak? Kan ada itu. Biasanya teh tubruk. Muk. Nabi nanya sama istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, ini apa? Ini susu ya Rasulullah. Dari mana? Ada hadiah. Tadi katanya ini hadiah buat engkau wahai Rasulullah. Baik. Nabi Hurairah pas lagi lapar, minum susu. Enak. Begitu orang lapar, itu begitu. Kata Nabi, baik. Abu Hurairah, iya baik. Nabi, panggil kawan-kawanmu. Kata Abu Hurairah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segini suruh manggil teman-teman saya, ini lagi lapar, perih kayak begini, suruh manggil teman-teman. Wassalam. Sedang Nabi itu kalau ada yang lain suruh dibagi-bagi. Ini buat saya aja nih menutup lapar apa kagak, suruh manggil yang lain. Tapi Nabi yang sami'na wa ta'na, siap ya Rasul, panggil. Mana lagi kumpul lagi yang lain, ada 80-an. Waduh, ini cuman sesedotan nyampe sini udah. Dan Nabi udah biasa. Dan ini akhlaknya Nabi. Kumpul semuanya. Kayak gini duduk. Kata Abu Hurairah, ketok kamar Nabi ya Rasulullah, sudah kumpul. Mana lagi banyak lagi 80-an. Sudah ya Rasulullah. Baik, Nabi keluar. Abu Hurairah, baik Rasul.
kau kasih minum. Dan udah tahu dalam adat Islam yang memberi minum bagiannya terakhir panitia. Tuh, ini harus pahami, jangan panitia duluan. Panitia duluan misain, udah habis. Ah, ini panitia nggak ngikutin Nabi ini. Panitia belakangan. Mau kebuli mau apa, jangan misain dulu. Ini nggak ngikutin Nabi ini. Ini. Ada nggak yang suka jadi panitia ini? Aduh, saya tutup nih ngaji. Ini saya Hurairah. Karena sakil qaumi akhiruhum. Yang menjadi panitia terakhir. Itu ajarannya. Panitia terakhir. Abu Hurairah ngasih makan, ngasih minum. Kata Abu Hurairah, wassalam, gua perih terakhir. Ini bisa ampas ya ini. Abu Hurairah stres, perih. Tapi dia terakhir. Tapi Rasulullah masalah ini yang nyuruh. Itulah Abu Hurairah. Si minum, kan gelas kecil orang Arab biasa, gelas kecil. Minum. Nah, kata Nabi, Abu Hurairah kan tuan, kan ada mulutnya ya. Biasa Mang Fahmi bikin kopi itu, yang putih itu, ada palanya ininya nih, moncongnya di. Kata Nabi jangan dibuka isinya, tuang aja, tuang. Cukup ya, segini dong. Terusin bagian, itu semuanya. Bilang, ada nggak yang masih lapar? Suruh minum lagi. Puter lagi. Waduh, sepri. Kata Abu Hurairah, sudah semuanya kenyang, tinggal dia doang. Bagaimana Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, semua sahabat sudah. Kalau sudah suruh pergi. Pergilah dia. Masuk di emperan masjid. Yang belum minum siapa? Saya dan engkau. Baik. Nabi selalu terakhir. Kamu dulu minum Abu Hurairah. Nabi tahu lapar. Terus ambil Abu Hurairah. Abu Hurairah ambil kenyang. Kata Nabi terus. Ente kan khawatir nggak cukup. Terus ambil kenyang. Gitu. Kata Abu Hurairah, demi Allah ya Rasul, saya udah begah. Begitu. Benar, demi Allah ya Rasul. Baik, saya minum. Saya itu kagum sama Nabi. Bisa membanyakkan makanan dikit jadi banyak. Saya pikir saya kagak kebagian ampasnya. Kagak, masih ada. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Abu Hurairah bercerita, dan saya akan bercerita, mudah-mudahan saya kuat ingatannya. Setiap Abu Hurairah saya cerita versi yang lain. Akan saya ceritakan setiap sahabat pengalaman dengan Rasulullah SAW. Sebab kata Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam Jawharut Tauhid, wa mu'jizatuhu kasiratun gharar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Di antara mukjizat Rasulullah banyak sekali, banyak. Ini pengalaman Abu Hurairah. Dari 5.000-an hadis, salah satunya berbicara hadis Abu Hurairah tentang pentingnya sabar menghadapi cobaan dan derita di dunia ini, saudara. Mana hadisnya? Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustalqin. Satu hari ada seorang sahabat datang kepada Nabi, nemuin Nabi. Nabinya lagi terlentang, tiduran terlentang. Boleh tidur terlentang, tandanya Nabi juga terlentang. Tapi ingat, bukan telentang. Kalau telentang haram. Tidur telentang tuh hukumnya haram. Begitu, borot tang
telan baut aja berat, apalagi telennya etang begitu. Terlentang, bukan telentang, harus pahami begitu. Ini Nabi lagi tidur terlentang, tangannya megang perut. Nah, ditanyalah sang Nabi, kata dia, min ayyi syai'in tashtaki. Nabi, ada keluhan apa? Bahasa kita orang, kau kenapa tangannya pegang-pegang perut? Kenapa Nabi? Begitu. Ada apa dengan kau? Nabi jawab, lapar, ndak makan. Itu kekasih Allah tuh saudara, ndak makan. Ini Habibur Rabbil Alamin, kekasih Allah, Tuhan semesta alam, yang gelarnya kekasih, orang yang amat dicintai oleh Allah, orang yang disayang oleh Allah, rahmatan lil alamin. Lapar, ndak makan, nyari duit susah, biasa. Ono Nabi, apalagi lah model kayak kita. Ini Nabi yang tukang ibadah, sama ngalamin lapar, nggak ada makanan. Kalau kita kan sesusah-susahnya kita, biar kata kita susah, masih makan. Kita masih makan, bukan masih doang, sehari 3 kali. Benar nggak? Itu belum termasuk mie ayam, bakso, begitu, laksa kampung kecil, masih ada nggak itu? Itu belum termasuk. Begitu, gorengan Haji Cone, masih ada nggak itu? Ya Allah, belum termasuk, belum. Kita mah ngeluh nggak pantas. Nabi ini loh lapar tuh Nabi. Kata Nabi, ditanya, ada apa dengan kau ya Rasulullah? Nabi bilang, aljo, lapar. Khams, bahasa kita perih, lapar. Lalu orang ini menangis, ya Allah, panutanku kelaparan, aku mau diam saja. Saya tidak mau, guru saya kelaparan. Itulah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dia nyari kerja, melihat Nabi lagi lapar tiduran, nyari kerja. Ini orang, akhirnya ada orang lagi nimbain air. Dia bilang, Pak, boleh nggak saya yang nimbain, tapi saya minta upah. Dia bilang boleh, seember 1 butir kurma. Ini mahal saudara, seember sebutir kurma. Kalau sumurnya kebun nanas mendingan. Ini sumur Arab, dalamnya kayak apa? Batu. Jangankan Arab, no di Cilegon, saya punya pondok no di Keramat Watu, paling pendek tuh sumur 150 meter. Itu aja airnya dikit, beneran. Cadas di Keramat Watu itu 150 meter, nggak akan keluar air kalau nggak segitu. Arab, batu semuanya. Dalam, kasih sebutir kurma. Kalau kurma mizol kan gedean ya, mizol ya. Ini kurma kecil ya, gitu. Tapi enggak apa-apa, yang penting ada kerjaan. Siap nimba, nimbanya lama. Dapat sebutir, dapat 2 butir. Dia nimba, sampailah dapatlah dia 10 butir. Lama dia,
Lalu kemudian sudah dapat kurma, dia lari melihat gurunya Rasulullah SAW lapar. Dia bawa ini kurma, ya Rasulullah, ini hadiah buat. Kalau dikasih sedekah, Nabi tidak mau, haram Nabi menerima sedekah. Tapi penghormatan sebagai hadiah mau. Hadhihi hadiyatun, ini hadiah. Nabi tanya, dari mana? Melihat kau lapar, saya lari-lari. Nabi, saya kuli ini bayar. Ini hadiah, saya enggak mau kau lapar. Lalu Nabi bertanya kepada dia, kata Nabi, ma araka fa'alta hadza illa wa anta tuhibbuni. Kata Nabi, ma araka fa'alta hadza illa wa anta tuhibbuni. Kata Nabi, menurut saya tidak mungkin kau sampai bersusah payah memandang saya nanya lapar, lalu kau pergi habis nanya, tahu-tahu datang membawa kurma. Ya, bahasa kita orang nasi uduk sepiring, begitu bahasa kita orang. Tidak mungkin kau sampai bersusah payah kayak begini demi saya, kata Nabi, melainkan menurut saya kau ada cinta kepada saya. Kata Nabi, ma araka fa'alta hadza illa wa anta tuhibbuni. Enggak mungkin kau lakukan bersusah payah nyari-nyari ini sampai kau kasih hadiah kepada saya, menurut saya kau ada rasa cinta kepada saya. Bagaimana? Dia jawab, laki-laki itu bilang, wallah inni la uhibbuk. Ya, demi Allah ya Rasulullah, saya cinta sama engkau. Saya cinta sama engkau. Orang yang cinta sama Nabi berkorban untuk Nabi, saudara. Berkorban untuk Nabi. Ini cinta Nabi. Maka kalau saudara mau ngadain maulid begitu ya, cinta Nabi, maka kitalah buat panitia kecil. Kita dulu. Kalau ngadain acara, kita dulu. Ada orang berapa? 5. Sebagai panitia 5 orang. Baik, berapa perak masing-masing? Semampunya, jangan paksa. Saya 2.000, enggak apa-apa. Saya 5.000, enggak apa-apa. Kita dulu. Sudah kita kayaknya kurang, barulah setidak mampunya minta bantuan sama orang. Jangan minta bantuan dulu kitanya, enggak. Sebab ada orang di surga hanya ada di pintu doang, tidak masuk. Malaikat Ridwan tanya, pengen masuk surga, amalanmu apa? Saya bikin acara maulid. Maulid mengagungkan Nabi. Baik, ntar dulu saya mau tanya, kebuli dari siapa? Dari Pak Haji Udin. Haji Udin masuk. Tenda dari Pak Haji Mamat. Haji Mamat masuk. Kori dari Pak Haji Anu, dia masuk. Anda apa? Saya? Loh, Anda nyediain tempat doang. Enggak ada yang Anda lakukan buat Nabi. Kau jadi tempat. Kan Anda bilang maulid saya hanya itu. Andanya enggak ada barang 1.000. Anda bisa hanya di pintu doang. Karena jadi calok surga, dianya tidak. Maka kita kalau jadi panitia maulid, kita dulu biar seperak, biar nanti andai kita jadi panitia juga ada kelebihan dana, boleh kita ngambil sebagai kita panitia, lain cerita. Tapi kita harus ada karya buat Rasulullah, biar seperak, jangan tidak, supaya kita bukan calo surga, tapi kita beramal untuk Rasulullah semampu kita. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan itu.
Kayak begini nih sahabat, wallah uhibbuk, demi Allah saya cinta sama engkau. Ada karya, maka kita harus berbuat, ada karya. Biar kata 1000, harus karya dari kita, jangan tidak, harus ada dari kita. 1000 perak nggak apa-apa, karena yang dinilai bukan besarnya, tapi dinilai adalah niat kita. Kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa, bukan ma'amila. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang punya nilai dari yang dia niatin, bukan yang dia kerjakan. Mungkin yang kaya puluhan juta, biar kata kita miskin, aqua segelas, sumbanglah itu sebagai bukti sekelumit kita ada buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu muslim yang baik begitu. Kita dulu, jangan enggak kita dulu. Apanya aja kita dulu, semampu kita. Orang 10 orang 15 mampunya seberapa, kita dulu selipin. Selebihnya ketidakmampuan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka bolehlah kita minta bantuan kepada yang lain. Kita dulu, supaya kita menjadi bagus adanya di mata agama. Ini tidak mampu ya Rabb, saya mau minta bantuan sama hamba-hambamu. Itu akan lebih gampang saudara mendapatkan dana, karena mulai dari diri sendiri dulu. Ibda binafsik. Inilah amalia-amalia yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa minta bantuan, Nabi lagi lapar, ayo dong kita ngecerek buat Nabi. Bisa, tapi dia tidak mau. Harus dari gua dulu. Ini sahabat. Dia bisa ngecerek, nyari sama orang kemana-mana, tapi tidak mau. Dia bisa datengin aja Abu Bakar. Abu Bakar lapar Nabi, langsung dibeliin, diajak makan. Mau makan di mana? Nabi bisa diajak, begitu. Nasi uduk pos pengumbin, mau apa? Bisa, tapi tidak. Harus ada karya saya buat Nabi. Maka dia nimba dulu. Ini amalia sahabat. Nabi bilang, ma'araka fa'alta hadha illa wa anta tuhibbuni. Kuperhatikan upayamu ini karena kau cinta kepadaku. Kata dia, benar ya Rasulullah. Inilah uhibbuki, saya cinta kepadamu. Ketika dibilang cinta sama Nabi, ingat, orang yang cinta sama kiai, ini sama bakal dampaknya kehidupannya. Ketika dia bilang, aku cinta sama engkau ya Rasulullah, kata dia, apa jawab Nabi? In kunta sadiqan fa'idda lil bala'i jilbaban, fa wallah lal bala'u asra'u ila man yuhibbuni minas saili min a'lal jabal ilal hadid. Apa kata Nabi? Bila perkataanmu benar dari lubuk hati yang paling dalam, kau cinta kepadaku, saya minta siapkan pakaian kesabaran menghadapi cobaan. Siapkan pakaian jilbab, pakaian tameng, senjata menghadapi cobaan. Kenapa? Kata Nabi, demi Allah, cobaan itu akan sering menimpa kepada orang yang cinta kepada saya lebih cepat dibanding air yang terjun dari atas gunung ke lembah. Orang yang cinta Nabi akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang cinta Nabi yang kagak ada percobaan, kagak ada. Dengan cinta Nabi enak, kagak. Orang kalau cinta sama Nabi bakal diuji sekadar cintanya dia sama Nabi.
Begitu. Orang yang dekat dengan guru itu akan diuji, diomongin orang, di ini, dikata-katain, di ini. Emang begono. Nabi udah bilang, bila Anda benar cinta sama saya, siap-siap menghadapi cobaan dari Allah. Kenapa? Sebab asyaddukum bala'an al-anbiya fal-amsal fal-amsal. Orang yang paling berat cobaannya adalah Nabi, lalu orang yang cinta Nabi, orang yang cinta Nabi, orang yang cinta Nabi, sekadar kecintaannya sebawahnya. Sejauh mana kita cinta sama Nabi, sejauh itu cobaan yang menerpa kepada kita. Jangan dikata itu kiai-kiai itu enak. Ada ulama besar di Kalimantan Selatan, di Martapura, namanya Abah Guru Sekumpul, Guru Hijai. Tidak ada sepanjang yang saya tahu itu haul kayak begitu dihadiri 7 juta lebih orang, makan gratis. Dari mana karomah beliau? Orang terkagum-kagum. Enggak boleh kagum dulu sama Guru Sekumpul, bagaimana hidupnya, cobaan yang menerpa dia. Banyak kiai-kiai yang mengata sesat, ndak bener ini, ndak bener. Guru Bangil aja yang bilang, kata Guru Bangil sembarangan itu sama Guru Hijai. Begitu orang pendengkinya ketika wafat malu sama Abah Guru Sekumpul. Bagaimana diterpa cobaan dengan cobaan itu biasa. Nggak ada orang yang cinta sama Nabi enggak dicoba, itu enggak ada. Enggak ada. Begitu. Yang mana-mana paku dipantek, enggak ada paku bengkok, enggak ada. Yang dipantek tuh paku apa? Hah? Paku lurus, itu baru dipantek. Yang lurus-lurus itu loh yang dipantek-pantekin. Kalau yang bengkok mau udah kagak diurusin. Begitu. Kalau sudah lurus menuju Allah, dipantekin sama Allah. Emang juga begitu. Emas itu nggak ada yang nggak diuji, dibakar. Emas itu kalau memang kita imannya kelas emas, dibakar. Meleleh apa kagak? Kalau meleleh bukan emas, ini timah. Emas hendak meleleh. Maka Nabi bilang, bila kau benar mengaku cinta sama aku, bakal kena cobaan. Tidak ada sahabat yang gak kena cobaan. Berat. Kita mau enak cobaan. Bagaimana Ammar bin Yasir, Siti Sumayyah, ya Rabbana ya Karim, mempertahankan Islam. Kalau saya cerita saudara, ini besi dibakar 7 hari 7 malam, panasnya kayak apa, ditusuk dari dubur ke kepala, hanya demi mempertahankan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ditusuk. Kita nggak ngalamin kayak begitu. Ujian menimpa kita seupin. Nggak usah kita cengeng dalam hidup biasa, dalam ujian-ujian hidup biasa. Orang hidup itu diuji. Ini Nabi bilang, Anda cinta sama saya, Anda bakal diuji sama Allah. Dan itu ujiannya lebih cepat dibanding air yang mengalir dari gunung ke bawah. Maknanya orang beriman tidak bakalan berkata amantu billah tanpa ada ujian. Enggak ada. Semua orang diuji. Lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' dan segalanya. Itu biasa. Yang ujungnya wabasyiris sabirin. Biasa orang diuji, orang hidup. Kita orang diuji. Ada yang diuji dengan bininya. Bininya wow, biasa. Begitu kita harus tetap dada, nggak apa-apa. Laki-laki aja yang mulutnya atu megelin, apalagi nih wadon mulutnya 2. Atu apa 2 ya? Hah? Atu apa 2? Oh 2, apalagi 2. Yang atu aja megelin, biasa. Itu hidup. Harus pandai kita mengolah diri.
agar supaya kita tenang. Inilah yang disebut pentingnya sabar menghadapi cobaan. Betapa Nabi dicoba lapar, Nabi lapar sampai diganjel pakai batu biasa. Tapi kita selapar-laparnya kita nggak ngalamin kayak Nabi. Nabi itu hampir 3 bulan makan nasi aking, roti kering di hadisnya itu. Kalau kita ngomong roti kering enggak nemu kita nasi aking. Kalau kita, Nabi itu 3 hari nggak makan, nggak dapat apa-apa, nyari duit susah biasa. Lah Ustadz, gua nggak punya duit. Ya manusia, orang Nabi aja manusia, kadang nggak punya duit, biasa begitu. Cuman jangan diunjukin, itu nggak, dandanannya diunjukin, bahaya. Punya duit, udah dikit-dikit nge-share, piring kosong restoran. Nih besok-besok gak nge-share, bokeh nih, bokeh, salah dia. Kenapa dia diunjukin? Jangan. Itu diunjukin, dandanannya kucel, dekil, kumel, biar dikata sufi. Iya, sulit finansial. Bukan sufi man sofa qalbuhu an kudurati dzunub wal ma'asi, bukan. Sulit finansial. Biasa aja dalam hidup, biasa. Anda nggak punya duit ya biasa, nggak perlu begini begitu, nggak perlu. Normal, manusiawi, normal. Ada ujian macam-macam dalam hidup. Tiap orang punya ujian tersendiri. Kadang kita memandang orang itu enak, belum ngobrol dengan dia. Kalau udah ngobrol dia juga puyeng, begitu biasa, manusiawi, normal. Maka Nabi menyampaikan, orang yang cinta Nabi bakal diuji kecintaannya itu, diuji. Nggak ada itu yang keberhasilan. Mau ulama mana yang nggak diuji? Mau Imam Syafi'i apalagi. Imam Syafi'i datang ke Mesir. Waktu datang ke Mesir ada hadis palsu beredar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya begitu, sayati 'alan nasi rajulun ismuhu Muhammad bin Idris fahuwa adarru min iblis. Begitu. Nanti kata Rasulullah akan datang orang namanya Muhammad bin Idris, itu Imam Syafi'i, dia lebih berbahaya dari iblis. Begitu. Bikin hadis palsu, ngeri. Madzhab Malik hilang di Mesir dengan datangnya Imam Syafi'i. Difitnah Imam Syafi'i. Banyak itu ada palsu. Kepentingan politik itu biasa nyebarin hoak. Orang sebut buzzer RP dari dulu udah ada. Dari dulu, bukan baru. Orangnya doang baru, tapi perilakunya dari dulu udah ada. Banyak hadis-hadis palsu. Orang Sunda aja punya hadis palsu. Kata orang Sunda, nikmatul udud ba'da dahar. Ini pencinta rokok ini. Pasti orang Sunda tandanya udud nyebutnya. Begitu, dahar lagi ya kan. Ini bahasa Sunda ini, nikmatul udud ba'da dahar. Hadis palsu ini. Pasti rawahu Iskandar nih, Iskandar. Ini orang Sunda ini. Nggak mungkin. Banyak hadis palsu, saudara. Itu fitnah. Fitnah. Banyak itu Imam Syafi'i ngalamin. Luar biasa. Luar biasa. Imam Ahmad, bagaimana cobaan yang menimpa Imam Ahmad. Tidak boleh ngaji. Apa yang menimpa imam besar Habib Rizik hafizahullahu ta'ala, itu udah dialamin dulu Imam Ahmad. Lebih berat. Imam Ahmad bin Hanbal mau ngajar kagak boleh. Majelis seluruh tutup. Ngaji aja di rumahnya, pengajian, bukan tabligh akbar, pengajian kagak boleh bikin ngaji. Cuman ada ulama besar dari Spanyol, Ibnu Mikhlad. Ini hebatnya orang-orang dulu belajar jalan kaki, saking pengen mondok di Baghdad. Pikirin itu, dari Spanyol jalan kaki, pengen ngaji sama kiai hebat Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, hafal hadis 1 juta hadis,
sanad maupun matannya. Berbulan-bulan jalan kaki, dinginnya kayak apa, pengen mondok ngaji. Kalau kita kan kagak, pakai motor enak begitu. Dia jalan kaki berbulan-bulan nyampe Baghdad. Ketemulah majelisnya Yahya bin Ma'in, gurunya Imam Bukhari, lagi ngajar, muridnya banyak. Dikata Imam Ahmad ini bukan. Dia duduk, dia ngobrol, tuh kayak hebat juga gitu. Dilihat, nih kayak hebat. Dideketin, itu siapa namanya? Ahmad bin Hanbal. Bukan, Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tidak boleh untuk mengadakan pengajian. Lagi kena tahanan kota. Ke imam besar aja ini. Begitu. Tidak boleh kemana-mana. Ya Ahmad. Itu bisa dilihat, ini sejarah, ini orang hebat mondok ngaji. Enggak putus asa nih orang. Dia datang ke rumah Ahmad, diunjukin rumahnya, dia datang. Ketok pintu. Sudah ketemu Ahmad, dia cium tangan, bolak-balik, ya Allah makasih saya ketemu dengan ulama besar, ahli hadis, warok, hebat. Begitu, yang tahajudnya 300 rakaat, enggak putus dari umur 8 tahun. Enggak pernah berhenti. Itu Imam Ahmad. Ketemunya girang luar biasa. Ibnu Mikhlad. Dia bilang, Tuan, saya datang dari Spanyol. Jalan kaki, Tuan. Pengen ngaji sama engkau. Aduh, saya nggak boleh tabligh. Majelis saya aja nggak boleh sama penguasa. Saya nggak boleh ada pengajian. Ini orang cerdas, orang Spanyol. Cerdas. Dia bilang, Imam Ahmad, saya ini dari jauh, tapi kalau saya buka pengajian, biar kata engkau, saya bakal kena cambuk lagi, penjara lagi. Ini udah ada suratnya, nggak boleh sampai 2024, sampai kayak begitu. Ini Imam Ahmad, kejadian tuh begitu, saudara. Itu begitu. Saya yakin imam besar Hafizullah Ta'ala tahu ini cerita ini. Beliau ulama besar itu bagaimana, apalagi datuk-datuknya Sada Ba'alawi, bagaimana Imam Husain dipenggal lehernya. Itu begitu, saudara. Maka ini hebat Ibnu Mikhlad. Ini kalau pas gitu kecerdasannya sulit tertandingi. Ini orang. Ya Muhammad, begini aja. Saya kalau boleh pengen jadi pengemis, tiap hari saya datang ke rumah engkau, pakai topi, pakai tongkat, baju compang-camping, kau buang di kertas saya satu hadis, sampai kau bebas daripada tekanan penguasa. Punya pikiran brilian. Yang lain gak punya kepikiran pengen ngaji sama kiai ini. Dia saking pengen ngajinya, jadi pengemis. Tiap hari ketok pintu, buang satu lembar sama Imam Ahmad. Yang dibuang tuh hadis Nabi di dalam mangkoknya dia. Dia nyatet. Orang teralim ini dari Spanyol, Ibnu Mikhlad. Boleh dibuka itu sejarah dalam Syiar A'lamin Nubala Al-Zahabi. Kitab sejarah besar berjilid-jilid, saudara. Ini sampai Imam Ahmad bertahun-tahun, yang lain nggak dapat hadis, dia banyak dapetin hadis dari jalur Imam Ahmad. Gara-gara begitu tiap hari itu mengemis, entar datang lagi, dia hafal lagi hadis, besok lagi datang hafal lagi, jadi pengemis, orang dimata-matai, begitu. Sampai di depan gerbangnya menuju gangnya itu ada tulisan Kampung Pancasila. Imam Ahmad sampai kayak begitu di mata-matai, nggak boleh. Imam Ahmad nggak boleh di mata-matai. Aduh, tapi hebat ini orang lolos, ngaji terus, nggak berhenti Imam Ahmad sampai lepas daripada penguasa itu. Dia paling alimnya itu murid Imam Ahmad bin Hanbal. Sesudah Imam Syafi'i tinggalkan Baghdad, tidak ada yang paling alim di Baghdad kecuali muridku Ahmad bin Hanbal. Begitu Imam Syafi'i puji Imam Ahmad. Cobaan menderita luar biasa. Jadi orang yang cinta Rasulullah itu diuji, saudara. Maka kalau kita mengalami ujian biasa,
Kemarin sudah kita sampaikan bagaimana pujangga Islam menyatakan isbir likulli musibatin wa tajalladi wa'lam bi annal mar'a ghairu mukhalladi wa idza tusibka musibatun tusjibiha fadhkur musabaka bil habibi Muhammadi. Sabar saja, tegar saja dalam menghadapi musibah kehidupan, sebab tidak ada yang abadi apa saja. Ujian juga sebentar lah, timbang di dunia berapa tahun, ntar juga mati. Yang menfitnah kita mati, kita juga mati, sama-sama lah manusia, tak ada yang abadi. Bila Anda mendapatkan musibah yang menyayat-nyayat hati, maka bandingkan musibah Anda dengan musibah yang menimpa kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak seberapa. Kita belum pernah, biar kata corona kayak begini, ampe kelaparan belum pernah. Ampe temen saya nggak ketemu gara-gara corona, badannya tambah gemuk, makan mulu, kerja kagak, di rumah aja makan aja makan, gemuk. Loh, katanya corona, kalah begitu. Cuman dia hanya perasaannya terbawa yang ada. Waktu dia makan Indomie mie instan kok nggak ada rasa, orang kata positif. Saking dia paniknya, bukan positif, bumbunya belum dimasukin. Payah, bumbunya belum, itu bukan positif, tuh bumbunya itu di sampingnya itu. Ya dia kagak sabar. Ada yang diuji sama bini, sabar. Ada yang diuji sama bos, sabar. Ada yang diuji sama tetangga, sabar. Maka kehidupan ini itu normal ujian itu, dan orang yang cinta Nabi tidak ada yang diuji. Bila Anda bikin maulid yang nuduh bid'ah, tetap itu biasa. Ujian, Anda usah laden, Anda maulid-maulid saja. Begitu. Ikuti ajaran Nabi, ungkap terus sejarah Nabi, hal biasa. Ungkap saja, ujian itu biasa, begitu. Dan tidak ada yang nggak diuji. Gelas aja cantik begini, dibakar dulu baru cantik, maka biasa. Manusia diuji itu biasa lah, yang kayak begitu biasa dalam kehidupan. Maka sabar saja, pelan-pelan, insya Allah. Kalau sabar, insya Allah akan menemui namanya titik kesuburan. Inna ma'al usri yusra wa basyiris sabirin ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Insya Allah. Maka andai kita sekarang kesulitan, maka sabar. Bila itu ujian, tapi bisa jadi kesulitan itu hukuman dari Allah karena kita ada kesalahan kepada Allah, maka itu bukan sabar, itu kudu bertaubat kepada Allah. Bila kita terkena kelilit hutang macam-macam, main rentenir, itu salah kita, ini bukan sabar, tapi istighfar yang banyak. Sabar itu bila kita berada di garis benar, kayak paku yang lempeng dipukulin, sabar. Sebab ini lurus di jalannya, maka tetap saja kita ada di rel Nabi, pelan-pelan, 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 waktu yang akan menjawab sebuah kebenaran. Begitulah dalam hidup, kita harus sabar. Insya Allah kebahagiaan akan datang kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Segini dah tuh ngaji kita. Dari apa yang kita baca, mudah-mudahan dapat difahami. Amin. Allahumma amin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini?